Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad ini adalah hanya seorang manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap pertemuannya dengan Tuhannya kelak di yaumil akhir, hendaklah dia beramal saleh dan janganlah mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhanmu. Al-Quran surat yang ke-18 ayat yang terakhir. Di ujungnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jika kamu ingin berjumpa dengan Tuhannya kelak yaumil akhir, syaratnya janganlah kamu beribadah, janganlah kamu mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan siapapun juga. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, materinya hari ini adalah tidak ada kesialan. Kenapa saya ambil ini? Karena kita sedang berada bulan Safar. Bulan Safar ini diyakini oleh sebagian orang bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Ternyata keyakinan bulan Safar ini sial bukan cuma sekarang saja. Di zamannya Nabi sudah ada keyakinan itu, bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial, sehingga orang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan penting di bulan Safar karena dianggap sial. Ternyata sampai hari ini masih ada yang beranggapan begitu. Banyak orang tidak berani mengawinkan anaknya di bulan Safar. Banyak orang mulai membangun rumah tidak di bulan Safar karena dianggapnya bulan itu adalah sial. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi yang mengatakan wala adwa wala tiarah wala hammah wala safarah. Tidak ada penularan penyakit, itu tidak ada. Nabi yang mengatakan tidak ada kesialan, tidak ada sialnya burung hammah, dan tidak ada sialnya bulan Safar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita bisa meleset itu keyakinan kita ini. Gara-gara aku ketemu dengan si Den itu, aku kena COVID. Kan gawat kayak begitu.
gara-gara penceramah itu sebentar-sebentar wahin, sebentar-bentar wahin. Makanya aku sampai di rumah wahin karena aku duduk paling depan. Nah itu. Orang yang punya keyakinan seperti itu namanya menyekutukan Allah, meremehkan Allah, menghina Allah. Bahwa di dalam kita sholat selalu kita membaca ayat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu ahad dan Allah tempat bergantung. Jadi semuanya ketentuan Allah. Ini harus diyakini. Penyakit itu bisa menjalar ke orang lain, bukan si penyakitnya yang menentukan, tapi itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang penyakit itu bisa menyebarkan orang sakit, bisa kena semua ini COVID-19 ini, bisa kena. Ternyata yang kena cuma mana yang ditentukan oleh Allah. Ini harus diyakini beneran. Harus diyakini beneran. Tapi kenapa kok kita pakai ini? Karena Nabi yang bilang gitu. Kalau ada penyakit satu daerah, kayak pandemi ini, penyakit satu daerah, maka yang ada di daerah itu jangan keluar. Yang di luar jangan masuk. Karena kita tidak tahu dengan ketentuan Allah. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Mulk. Di dalam surat Mulk Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Maha perkasa dan Maha pengampun. Oleh sebab itu dalam hidup ini, karena ini musim penyakit, jaga gitu, karena kita tidak tahu dengan ketentuan Allah. Dan Allah menyuruhnya lakukan yang sebaik-baiknya. Kalau di dalam penelitian bahwa COVID ini sangat halus, itu kita tidak bisa melihat, ya juga disuruh pakai masker ya pakai, disuruh jaga jarak ya disuruh kayak begini ya lakukan aja. Karena kita tidak tahu, lakukan yang sebaik-baiknya. Jangan menentang. Ada yang menentang, ya, karena ini adalah ketentuan Allah. Akhirnya dia mendatangi keluarganya yang sedang kena COVID di rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, dibuka anunya itu di rumah sakit karena dia sedang dibuka, kemudian diginikan. Akhirnya kena beneran. Setelah kena beneran mati dia. Ya, mati. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu jangan kita menentang ayat-ayat ilahi. Kalau katanya Allah memang penyakit itu bisa menyebabkan orang sakit karena ketentuan Allah. Tapi tetap kita melakukan yang sebaik-baiknya dalam hidup. Ya. Lakukan yang sebaik-baiknya. Demikian juga, untung aku ini imbangnya, aku diberi ramuan oleh kawan sehingga aku sembuh gitu. Itu tidak boleh kayak begitu. Orang yang bisa sembuh dan tidak sembuh itu adalah ketentuan dari Allah. Ya, harus ketentuan dari Allah. Itu. Pernah satu ketika Nabi Musa itu sakit gigi. Bapak-bapak yang pernah sakit gigi, ya Allah, kada kawak guring.
Ya, semalaman kada kawa goreng karena sakit gitu. Dan sakitnya luar biasa. Nabi Musa langsung lapor kepada Allah, ya Allah, sakit gigi ya Allah gitu. Apa katanya Allah? Ambil daun kanani, daun kanan. Ya, ambil daun kinani. Akhirnya diambilnya, tempelkan ke giginya. Ngambil, ditempelkan. Sekalinya sembuh. Sekalinya sembuh. Dapat semingguan kambuh lagi. Karena kambuh lagi lalu apa? Oi, kalau sampian pas itu sembuh, lalu kambuh lagi. Kira-kira kayak apa? Langsung laju mencari daun kanani, laju langsung ditempelkan. Sembuh apa enggak? Kada sembuh, kada sembuh. Karena kada sembuh lapor kepada Allah. Ya Allah, kada sembuh sekalinya. Apa katanya Allah? Nah, yang bisa menyembuhkan ini bukan daunnya, aku, katanya Allah. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita setiap melakukan sesuatu yang pertama harus ingat kepada Allah. Tatkala mau makan ingat kepada Allah, karena itulah ketentuan dari Allah. Semuanya bersandar kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa, ya. Memang kita sering mengerjakan sesuatu, baca bismillah, tapi kadang-kadang yang kecil-kecil lupa, ya. Langsung aja. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah yang mengatakan tidak ada penularan, bahwa penyakit itu bisa menularkan dan bisa sembuh karena ketentuan dari Allah. Ini harus ditanamkan kepada bukan kepian saja, kepada pasangan, kepada anak-anak kita, diberitahu. Oleh sebab itu setiap melakukan sesuatu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala tiarah, tidak ada kesialan. Hari sial, angka sial, suatu situasi sial, tidak ada. Yang mengatakan Nabi, misalnya kita sakit, masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, sekalinya kamarnya nomor 13. Oi, nomor 13. Tuh. Ya. Katanya kayaknya yang mau masuk ke kamar nomor 13. Wah, kada jadi. Ini angkanya 13 ini. Kada jadi gitu. Orang yang demikian itu nantinya syirik. Menganggap angka 13 itu adalah sial. Hati-hati gitu. Sampai hari ini hotel-hotel itu tidak ada lantai 4 karena dianggapnya lantai 4 itu adalah sial. Saya dapat informasi dari teman-teman karena saya jarang memperhatikan. Masuk naik lift itu sekalinya nomor 4-nya kan ada. Coba nanti pian perhatikan. Saya belum memperhatikan itu. Karena angka 4 itu sial. Sial. Ada rumah dijual murah, padahal mahal itu harga rumah itu. Sekalinya rumah itu berada di simpang 3, pas rumahnya itu lurus dengan simpangan itu. Apa namanya? Kok tahu? Dianggapnya sial. Ada lagi anggapan mulai pintu depan, pintu tengah, pintu belakang itu lurus. Bah, ini pantas rezeki ini tidak lengket karena tembus terus, sial rumah ini. Diingat,
meyakini yang demikian ini adalah syirik. Tolong diberitahu ya. Sekalinya rumahnya di depan sempit rumahnya, tapi ke belakang ini luas. Wah, itu kalau orang Cina itu bisa membeli mahal banget. Nah, itu mahal. Itu beda dengan rumahnya di depan luas, di belakangnya sempit gitu. Apa itu namanya? Ilmu apa? Oi, tidak ada orang Cinanya sini. Feng Shui. Nah, Feng Shui. Dalam Islam tidak ada. Diingat, dalam Islam tidak ada. Pengantinnya pas datang waktu akad nikah itu, begitu datang dibacakan selawat itu, kemudian nenek-nenek dari dalam langsung menjulung beras kuning gitu. Seolah-olah kalau tidak ditabur beras kuning itu sial. Nah, ini saya sering mengenasmiai anak, diundang untuk memberikan tasmiyah. Setelah didoakan, sekalinya ada yang menjulung yang ini, apa ini? Tepung tawar. Itu. Seolah-olah anak ini akan diberkahi apabila ada. Tapi saya biasanya kalau demikian tidak langsung haram, tidak begitu. Saya langsung menyiapkan, sudah saya berangkat dari rumah menyiapkan minyak harum. Pakai ini aja, ini ada tuntunannya dari Nabi, gitu aja. Itu aja. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, coba pian mengintip kalau pas pengantenan itu pas pengantenan diintip ada apa di tempat duduknya pengantin. Itu diingat, ada apa? Oi, ya, ada api duduk, itu syirik itu, ya, syirik. Itu. Untuk siapa api duduk itu? Untuk malaikat, malaikatnya tidak makan. Untuk Allah tidak juga. Untuk siapa? Oi, untuk setan. Itu. Diingat, ini adalah syirik. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, orang melakukan perbuatan syirik itu, orang yang melakukan perbuatan syirik itu, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran surat yang keempat, antara lain surat yang keempat ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi wa kadif tara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah, syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada pertanyaan. Kenapa Pak? Kenapa ulun ini dulunya pernah melakukan mandi-mandi? Ya, pernah melakukan mandi-mandi, padahal mandi-mandi itu bukan dari ajaran Islam. Itu telah melakukan syirik. Ya. Pernah melakukan, cucu ulun itu pernah juga pakai tepung tawar. Kayak Pak pernah melakukan ulun bahari waktu kawin itu
duduk di pelaminan sekalinya ada duduknya. Kayak Pak, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yasnun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzab yaumal qiyamati wa yahlut fihi muhana illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu hasanat wa kana bil mu'minina rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Saya bacakan pelan-pelan Pak, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa melakukan hal yang demikian, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Dosa yang paling besar dalam Al-Quran, yang paling besar ada 3. Yang pertama syirik, yang kedua membunuh dengan tidak benar. Kalau membunuh dan peperangan boleh. Yang ketiga adalah berzina. Kalau orang melakukan salah satu dari ini, maka hukumannya sangat berat. Tak ada tandingannya hukumannya. Tak ada tandingannya. Sekalinya pernah melakukan keguguran, menggugurkan anak, aborsi, sama itu. Ya, sama itu dosa besar itu. Atau berzina, ya, berzina. Itu dosa besar. Katanya Allah di dalam Al-Quran, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yahlut fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab Allah kepadanya pada hari kiamat dan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Dilipat gandakan itu orang yang melakukan 3 ini, dalam hadis orang ini dibesarkan oleh Allah sampai 60 kali. Sampai 60 kali, sehingga kulit ini merasakan sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Itu. Tapi memang ada di bawahnya, di bawah yang 3 ini, karena ada 70 dosa besar. Tapi yang paling besar adalah yang 3 ini. Itu. Dia dilipat gandakan. Cuma karena Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Saya bacakan ayat berikutnya. Illa man taba wa amana wa amil amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah itu namanya taubat. Lalu sadar, aku tidak melakukan lagi, ini namanya kembali. Lalu dia beriman kepada Allah, sangat meyakini ajaran Allah. Mulai hari ini aku sudah tidak lagi melakukan piduduk, tepung tawar kada lagi, beras kuning kada ada lagi. Aku mulai hari ini mulai hari ini aku taubat bujur-bujur, aku beriman kepada Allah. Lalu aku beramal soleh. Allah janji dihapus semua dosanya. Diingat akan dihapus semua dosanya. Diganti oleh Allah kejahatan itu menjadi kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Jadi ini tugas pian memberitahu. Bukan cuma kepada istri dan ke anak, tetapi kepada saudara, kepada teman akrab, diberitahu, diingat, tidak diampuni dosanya kalau itu dilakukan.
hati-hati, bertaubat. Taubatnya ini kembali ke jalan Allah, kemudian beriman dan beramal soleh. Allah janji akan dihapus. Diperkuat oleh ayat berikutnya, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertaubat kembali ke jalan Allah dan beramal saleh, sesungguhnya dia melakukan taubat kepada Allah, taubat yang sebenar-benarnya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak tahu, kita kadang-kadang banyak tergelincir, terutama masa yang tidak tahu dahulu, ya, bisa saja tergelincir. Mulai sekarang kembali ke jalan Allah. Semua ibadah-ibadah yang tidak dari Allah tidak dilakukan. Mulai sekarang, kada usah lagi, ya, kada usah lagi. Hati-hati. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian banyak beramal soleh. Amal soleh itu pian sudah tahu semuanya, karena setiap pengajian pian hadir di pengajian yang mana saja, mesti para ustadz itu mengajarkan semuanya untuk beramal soleh. Tujuannya supaya kita nantinya matinya ketemu dengan Allah. Dan mereka semuanya mengajak supaya tidak mempersekutukan Allah. Mengajak itu semuanya seperti itu. Mari kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa melakukan bertobat, beriman dan beramal soleh. Dan orang yang demikian ini nantinya akan mati ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Bapak dan saudara sekalian, wala hammah, dan tidak ada penularan penyakit. Enggak ada. Tidak ada sialnya burung hammah. Burung hammah ini burung yang dianggapnya membawa berita yang tidak nyaman. Itu ada yang kalau di daerah-daerah bunyinya begini, nah ini ada orang mati ini, ada orang mati ini, atau kulik, nah ini ada maling ini, ada maling. Nah, tidak boleh kita percaya dengan itu. Kemudian yang paling berat di bulan Safar ini, sialnya bulan Safar. Terutama hari Rabu terakhir. Apa itu? Rabu apa katanya? Oh iya. Pokoknya kada usah yakin, kada usah percaya. Ini kita semua hari, bulan, tanggal itu semuanya bagus, ya. Tidak ada yang syirik. Enggak ada. Saya mengingatkan, marilah kita melakukan amal soleh sungguh-sungguh. Buang syirik itu. Pian sudah tahu amal soleh ini. Buktinya hadir di pengajian ini. Kita sholat subuh di masjid itu. Sholat subuh di masjid ini adalah disaksikan oleh malaikat. Nah, aku sudah tahu sudah sampean. Dan sebelum sholat subuh ini sudah melakukan sholat di rumah, sholat malam akan seperti itu. Lakukan itu. Ajak anak-anak kita beramal soleh sudah bagus sudah. Tapi lihat anak-anak kita, lihat anak-anak kita. Kadang-kadang susah untuk dibangunkan. Kenapa? Anak-anak tuh yang remaja itu susah dibangunkan. Halo? Karena mereka bangun tidurnya itu kemalaman. Ngapain kok sampai malam? Halo? Cucu ya, bangun subuh susah banget. Itu diperhatikan tuh tanggung jawab pian, tanggung jawab kai.
tanggung jawab orang tua. Tuh. Nah, suruh berhenti kah? Oi, ini kisahnya satu lagi. Ya, dilanjutkan ke kisahnya. Ya, kisahnya. Ada orang yang konsultasi. Saya ini menerima orang konsultasi, orang bermasalah, dan saya ambilkan dari Al-Quran. Yang terakhir ini masalah yang terakhir. Ya, masalahnya itu macam-macam, tapi yang terakhir ini. Anaknya umur 16 tahun. Kalau 16 tahun kira-kira kelas berapa itu? SMA ya, kita SMA itu. Bapaknya ini pejabat, mamanya pejabat, anak tunggal. Beberapa waktu yang lalu anaknya ini nabrak pagar. Bapaknya punya mobil, mamanya punya mobil, anaknya sudah punya mobil. Ditanya oleh orang tuanya, kenapa kok sampai nabrak pagar? Itu. Dia sudah malam masuk ke rumahnya nabrak pagar. Mak, ada penampakan. Oi, ada penampakan. Penampakan itu malaikat atau setan? Oi, setan itu, setan. Itu ada penampakan. Dan anaknya itu sekarang seperti orang yang mau linglung. Sudah datang ke psikiater, ke dokter, ke psikiater, ke psikolog, sudah nggak sembuh. Akhirnya ada yang membisiki, coba konsultasi ke Pak Karyono. Pas saya ada kegiatan, pas di waktu kegiatan itu sekalinya orang itu datang. Saya membawa anak, Pak, gitu. Nanti konsultasinya di sebelahnya kegiatan pian ini, gitu. Akhirnya saya tanyakan langsung. Saya bilang ini penyebabnya kalau ada sampai gangguan, ada penampakan itu, anak ini sudah sangat lama tidak baca Al-Quran. Saya tanyakan ke mamanya, dia dulu pernah, Pak, belajar Al-Quran, tapi sekarang tidak lagi. Nah, salahnya pian ini. Di dalam Al-Quran disebutkan surat 43 ayat 36, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu saitanan fahuwa lahu karin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Kasih, berpaling tidak membaca Al-Quran, itu tidak membaca Al-Quran hari itu, maka setan masuk ke dalam tubuhnya dan setan itu menjadi teman karibnya. Jadi anak ini setan temannya. Kenapa kok biarkan anaknya digoda oleh setan? Apa jawabannya? Gak tahu, Pak, gitu. Setelah saya cek, jadi kamu waktu nabrak pagar ini jam berapa? Sekitar jam 2 malam. Masya Allah. Orang tuanya kada tahu. Ya, dia hanya main saja. Kemudian Al-Quran memberitahu alam nasroh laka sodrak wa wada'na angka wizrak alladzi angkada dhahrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Itu Nabi Muhammad itu lapang dada. Oleh sebab itu maka tidak ada beban pada dirimu yang memberatkan punggungmu.
Anak ini hidupnya tidak lapang dengan Allah. Makanya punggungnya masih sakit ini. Begitu saya cek di punggungnya, teriak dia kesakitan. Punggung ini karena orang ini tidak lapang dada. Kenapa tidak lapang dada? Karena tidak mengerjakan perbuatan yang diperintah oleh Allah. Kemudian kalau anak ini penyarikan, otak sebelah kanannya ini parah. Saya pijit di bagian otak kanannya, yaitu di pangkal leher sebelah kanan ini. Teriak Pak, kesakitan luar biasa. Kalau anak ini sering berdusta gara-gara dia tidak mengerjakan perintah Allah, otak kirinya. Kalau anak ini egois, maka di bawah tengkuknya sekalinya sakit semua anak ini. Kemudian saya beritahu obatnya ini, yang pertama orang tuanya dulu. Pian berdua hanya sibuk ngurusi jabatan, tidak ngurusi anak. Allah yang memberitahu kalau dalam keluarga ini akan dibaguskan rumah tangganya. Allah yang beritahu, innalladzina yatluna alkitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi selalu baca Al-Quran, sholatnya tidak boleh bolong-bolong, kemudian berinfak. Jadi ini pekerjaan orang tua ini dan suami istri. Kebetulan pas suami istri yang datang, gitu. Kemudian ajari anaknya supaya belajar baca Al-Quran. Kemudian sholatnya jangan bolong-bolong. Saya minta gamenya supaya ditarik, karena itu yang merusak. Saya tunjukkan ayat Al-Quran, orang yang main game itu adalah nantinya disiksa oleh Allah. Tidak diberi nilai nanti pahalanya, karena main terus. Saya beritahukan itu. Akhirnya apa? Orang tuanya dulu baca Al-Quran paling sedikit pagi sore. Sholatnya tidak boleh bolong-bolong. Kemudian berinfak. Itu. Anaknya diberi infak juga setiap pagi, terutama setiap subuh. Makanya bagus ini, setiap subuh ini celengan lewat, berinfak sekalipun berapa? Oi. Berinfaknya sekalipun berapa? 1.000. Oi. 1.000 sekarang susah mencarinya. Jadi berapa? 2.000. Ya tidak apa-apa. Malaikat nantinya infak. Kemudian yang berikutnya saya suruh banyak istighfar, terutama di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Pian umurnya sudah lebih 50 kalau ya harus bangun di waktu malam, di waktu sahur banyak istighfar. Itu yang tertinggi nilainya setelah salat malam itu memang istighfar. Yang menyuruhnya Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur banyak minta ampun kepada Allah. Orang kalau sudah umur 50 ke atas itu ada penyakit the fear of becoming nothing, penyakit takut kesendirian. Nah, ini sudah parak suruk ini. Sudah suruk. Ya, 10 menit sudah waktu sholatnya sudah. Nah itu istighfar dibanyaki. Kemudian banyak zikir dan tasbih. Terakhir baca salawat. Insya Allah pian dan anak-anak semuanya akan dirahmati oleh Allah. Dan ini sering saya beritahu, tapi saya ingatkan kembali untuk saya dan pian semuanya. Demikian, ini sudah waktu sholat suruk. Marilah kita sholat suruk ini, mudahan mendapatkan rahmat dari Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.